simpanan. Wajar kalau orang-orang Yunani akhirnya banyak buat patung tentang wanita karena dicontohin oleh bosnya, dewa Zeus ini kemudian berselingkuh. Nah, jadi selingkuh itu dicontohkan oleh dewa. Karena itu manusia selingkuh biasa, karena dewa juga selingkuh. Dewa Zeus di lukisan punya banyak anak hasil selingkuh, walaupun dia sudah punya istri Dewi Hera, kemudian dia tidak cukup kemudian punya istri yang dewi, dia cari istri yang mortal, manusia, sehingga anaknya lahirlah kemudian demigods, manusia setengah dewa. Salah satunya jadi Hercules ini. Nah, jadi kira-kira begitu. Nah, ada Hercules, ada Theseus, ada Perseus dan sebagainya. Dan kemudian Raja Hercules. Beberapa kemudian orang-orang Yunani kemudian menggambarkan kisah-kisah perselingkuhan. Nah, ini karena saya nggak dapat lagi gambar yang lebih bagus, akhirnya saya sensor. Nah, ini adalah saya sedikit kriminalisasi gambarnya. Jadi ini gambar Dewi Aphrodite. Kalau dalam terminologi Romawi adalah Dewi Venus, Dewi kecantikan, yang kemudian awalnya dinikahkan oleh Dewa Zeus kepada saudaranya sendiri, namanya Dewa Hephaestus. Hephaestus ini adalah dewa pandai besi. Kerjaannya di bawah dunia, kemudian pukul-pukul besi untuk dijadiin senjata, baik oleh dewa Zeus, Poseidon atau dewa Hades. Nah, itu yang buat adalah kemudian Hephaestus. Tapi Hephaestus ini sayangnya wajahnya jelek banget. Nah, karena wajahnya jelek banget dan dia dipaksa dinikahkan sama ratu kecantikan sejagat, akhirnya ratu kecantikan sejagat nggak terima dan mengikuti jejak bapaknya, berselingkuh dengan seorang dewa yang lebih maju. Nah, namanya Dewa Ares, dewa perang. Nah, jadi memang dari situ sudah kelihatan wanita itu memang kerjanya selingkuh atau diselingkuhi, kan itu kan ya. Atau kemudian mereka mengeksploitasi segala hal yang berkaitan dengan wanita. Itu tradisi di Yunani. Jadi di Yunani wanita itu diperlakukan seperti sebuah budak belian. Kalaupun dia jadi dewa, tidak lebih yang diangkat di situ hanyalah unsur seksualitasnya belaka untuk dijadikan eksploitasi dalam bidang seks. Nah, jadi kira-kira itulah. Nah, bagaimana dengan peradaban yang lain? Lebih parah lagi di India. Di India, wanita itu dianggap seorang manusia rendahan yang hanya punya hak hidup selama suaminya hidup. Maka di situ ada tradisi yang namanya sati. Apa itu tradisi sati? Jadi kalau Anda sudah menikah sama seorang laki-laki, kalau laki-laki ini kemudian menikah, maka hak hidup Anda kemudian habis juga. Dengan kata lain, ketika kemudian laki-laki itu dibakar, maka Anda harus ikut dibakar juga. Itu tradisi sati di agama Hindu di India yang sampai sekarang masih ada. Karena itu kalau mau pilih-pilih orang Hindu, kalau mau nikah sama orang Hindu di sana harus pilih-pilih dulu dia penyakitan atau enggak ya suaminya. Kalau penyakitan bisa bahaya. Kenapa? Kalau dia mati duluan, berarti ikut mati juga istrinya. Nah, ini kemudian adalah hak hidup seorang kemudian wanita Hindu di zaman-zaman dulu. Sama seperti kemudian zaman-zaman yang lain kemudian ini diceritakan dalam kitabnya orang-orang Yahudi. Jadi dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam Talmud itu dijelaskan seorang laki-laki Yahudi diwajibkan membaca doa berikut setiap hari. Terima kasih Tuhan karena tidak menjadikanku seorang kafir, seorang wanita atau budak belian. Jadi wanita itu sebuah kutukan, paham ya saya? Jadi sebuah kutukan untuk menjadi seorang wanita. Kasihan banget karena saya kemudian bersyukur tidak dijadikan seorang wanita. Terus yang wanita doanya apa? Saya bersyukur karena saya sudah dikutuk jadi seorang wanita. Harusnya kan enggak. Nah, tapi itu yang terjadi. Nih, bila lelaki Yahudi yang telah dewasa bersetubuh dengan anak perempuan, maka itu tidak mengapa. Ini salah satu dalam kitab mereka. Wajar kalau perlakuan mereka terhadap wanita itu bukan perlakuan yang adil. Di zaman Romawi sama, nggak ada bedanya. Wanita sekedar dijadikan objek seksual. Dalam kemudian tradisi orang-orang Kristen hampir-hampir sama. Seperti yang kita tahu, Kristen itu kan adalah sebuah agama yang dilegalisasi dalam rangka orang-orang Romawi. Ketika orang Romawi memperlakukan wanita dan Kristen itu kemudian diadopsi oleh orang-orang Romawi, maka orang Romawi melanjutkan tradisi mereka untuk membuat perempuannya adalah kelas bawah. Dengan cara apa? Dengan dalil agama. Jadi begini ceritanya. Sudah ada yang pernah dengar kenapa manusia turun ke dunia? Sudah, diusir dari surga, betul begitu? Itu pemahaman manusia zaman sekarang, termasuk umat muslim. Saya katakan kita nggak pernah diusir. Orang Kristen yang merasa diusir, kita nggak pernah diusir Allah. Loh kok bisa? Baca buku saya bab 5, promosi. Ini serius, kita nggak pernah diusir. Kenapa kita nggak pernah diusir? Saya jelaskan secara singkat, tapi begini ceritanya.
Di dalam terminologi agama Kristen, wanita itu memakan buah yang dilarang Tuhan makan. Dan gara-gara itu dia buat suaminya juga makan, karena itu mereka turun ke dunia, diusir oleh Tuhan. Tuhannya ngamuk dan tidak memaafkan Adam dan Hawa. Karena itu muncul yang namanya dosa asal, dosa waris. Itu gara-gara dosa Adam dan Hawa di surga, mereka tidak dimaafkan Tuhan, maka sampai ke kita karena dosa waris. Itu kata orang Kristen, diusir mereka dari surga gara-gara gak mau dengerin Tuhan. Tapi kalau kita berbeda, kalau kita di dalam Al-Quran buka surat Al-Baqarah 30-38. Di situ Allah katakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berkatalah Allah kepada para malaikat, kami hendak menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Berarti Allah dari awal pengen menjadikan khalifah di mana? Muka bumi, bukan di surga. Dengan kata lain, Allah memang berencana menjadikan kita itu di dunia. Kejadian di surga itu kejadian biasa, agar kita belajar bahwa manusia itu kerjaannya pasti maksiat. Dan kalau dia maksiat, segeralah taubat dengan Allah, karena Allah pasti memaafkan manusia. Dan jangan buat lagi kesalahan. Kan gitu kan ya? Itu sebuah tanda pembelajaran. Beda dengan orang Kristen. Orang Kristen ceritanya Adam dan Hawa tinggal di surga, kemudian mereka disuruh jangan makan buah pohon ini. Judulnya buah pohon pengetahuan kalau dalam kitab Genesis di orang-orang Kristen. Setelah dipujuk oleh setan, setan bilang, Tuhanmu bilang apa? Gak boleh makan buah yang ini. Lah kenapa gak boleh, kata setan? Hawa bilang, kalau kami makan, kami bakal mati, kata Tuhan. Tuhan bilang, kalau lo makan, kamu akan mati pada saat itu juga. Maka kami gak boleh makan, karena kami pasti mati. Lalu kemudian setannya bilang, bohong Tuhan itu, kamu gak akan mati. Justru kalau kamu makan, kamu punya pengetahuan sama kayak Tuhan. Tuhan takut kamu saingin, makanya dia gak boleh kamu makan. Akhirnya Hawa tergoda. Dia makan buah pohon ini, kemudian diberikan pada Adam. Dua-duanya kemudian langsung sadar bahwa mereka sedang telanjang, langsung tutupin auratnya pakai daun-daun di surga, dan kemudian mereka punya pengetahuan. Itulah ceritanya. Maka di situ di Alkitab Tuhannya bohong. Tuhannya bilang kalau makan mati, ternyata makan nggak mati. Yang benar setan atau Tuhan? Setan yang benar. Ternyata dia nggak mati, malah punya pengetahuan. Nah, cerita ini dijadikan guyonan oleh Steve Jobs, pemilik Apple, yang kemudian lambangnya itu dibuat apel digigit. Karena cerita dalam Alkitab itu diyakini buah pengetahuan itu adalah apel. Maka apel digigit itu lambang manusia punya dosa yang pertama, human first sin. Manusia punya dosa yang pertama ketika dia makan buah pengetahuan, dia dapat teknologi. Artinya apa? Dia bisa menyayangi Tuhan dengan teknologi. Nah, ceritanya begitu. Jadi itulah pengetahuan pertama manusia. Jadi guyonan Steve Jobs pada kaum gereja. Nah, itulah kemudian ceritanya diusir. Tapi tidak hanya cerita diusir. Ceritanya di situ mulai sejak saat itu seluruh rohaniwan gereja percaya bahwa wanita adalah perangkap setan. Jadi itu kata mereka, kata uskup yang ada di Roma, wanita itu perangkap setan. Kenapa? Setan nggak bisa ganggu kita laki-laki. Karena dia nggak bisa ganggu kita, maka dia ganggu wanita. Gara-gara wanita lah kita turun ke dunia. Nah, jadi kira-kira begitu. Dulu ketika saya kuliah di IPB, biasa ya, ketika kuliah kan rame, tempat keluarga cuma satu. Jadi otomatis kan kalau keluar kan berebutan. Nah, kalau cewek-cewek pas mau keluar, ladies first, ladies first, ladies first. Teman saya bilang, ladies first, gara-gara lu atau gua turun ke dunia aja gitu. Jadi gara-gara lu gua turun ke dunia. Nah, jadi perempuan disalahkan seperti itu di dalam agama Kristen. Karena yang menyebabkan turunnya manusia ke dunia adalah perempuan, yang dia selalu mengikut godaan setan. Sejak saat itu terjadi diskriminasi terhadap perempuan, terjadi pembakaran terhadap perempuan yang dianggap sesat. Karena di zaman itu sebelum Renaissance, perempuan-perempuan kan tercerahkan oleh Islam. Saya cerita kemarin tentang 1453, tentang takluknya Konstantinopel. Setelah takluknya Konstantinopel, deras arus pemikiran ke arah barat dari orang-orang Islam, menyadarkan sebagian besar orang barat. Nikolaus Kopernikus sadar karena Islam, Galileo Galilei sadar karena Islam, Fibonacci itu sadar karena Islam. Kemudian setelah mereka mengambil pemikiran Islam, mereka sebarkan ke seluruh Eropa bahwa kita ini setara, bahwa tidak ada yang dilahirkan di antara kita untuk jadi budak, nggak ada yang dilahirkan dengan kita untuk jadi proletar. Apa bedanya raja dan kita? Nggak ada beda sama sekali. Akhirnya perempuan-perempuan belajar, dan karena belajar itulah mereka dijuluki penyihir. Coba lihat bahasa Inggrisnya penyihir laki-laki apa? Penyihir laki-laki.
magician, wizard. Keren nggak? Keren. Penyihir perempuan, witch. Tahu witch itu artinya apa? Itu hinaan itu. Witch, dasar penyihir kan? Nah, itu hinaan. Artinya apa? Kenapa dikatakan witches? Itu adalah sebuah kata yang bermajas negatif. Karena pada saat itu perempuan-perempuan dianggap sebagai container of Satan, perangkap setan, sehingga mereka harus disucikan dengan cara dibakar kemudian dikasih salib. Kurang lebih sekitar 10.000 orang dibakar di tiang kemudian bakaran karena mereka dianggap seorang penyihir. Jadi gini ceritanya, ada seorang yang belajar kimia nih, lihat ya, nih larutan kuning, kocok jadi putih, penyihir, tangkap bakar, gitu lah, itu terjadi di sana seperti itu, sehingga orang-orang Kristen menganggap cewek itu memang warga negara kelas 2. Mereka nggak boleh ngajar, mereka nggak boleh jadi imam, mereka nggak boleh berbuat apapun dalam terminologi ibadah orang-orang Kristen. Inilah kemudian nasibnya wanita. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu kan wanita ditindas, wanita dijajah, wanita kemudian dijadikan objek seksual dan sebagainya. Kalau sekarang kira-kira begini. Nih, ada yang kurang nggak di gambar ini? Apa yang kurang? SPG, betul begitu? Ini juga susah nih nyari gambar ini. Jadi kalau anda tulis Polskar, itu sulit banget nyari gambar yang kemudian nggak ada ceweknya di situ, kan gitu kan ya? Dan ceweknya super seksi, kan gitu kan ya? Nah, kita nggak tahu sampai sekarang apa hubungannya antara busi dengan paha wanita, apa hubungannya ban dalam dengan dada wanita, kan gitu kan ya? Tapi lihat nggak di bengkel-bengkel itu ada kemudian iklan busi, kemudian di sana ada paha wanita, pernah lihat nggak? Gak pernah lihat ya? Berarti gak pernah berban motor ini. Ada itu busi paha wanita, kemudian ban dalam dengan dada wanita, apa hubungannya? Tapi itu dihubung-hubungkan, wanita tetap jadi objek seksual. Setiap kemudian orang-orang mau mencari pegawai wanita, pasti kemudian syarat-syaratnya sudah berpengalaman 2 tahun, di atas 18 tahun, dan yang terakhir apa? Berpenampilan menarik. Kenapa? Anda dijadi barang jualan, dieksploitasi. Paham kira-kira saya? Nah, kalau itu kita lihat, bagaimana dengan zaman sekarang nih? Coba kita lihat. Ini iklan yang saya ambil, gitu kan ya, dari kemudian salah satu stasiun TV, iklan makanan anak-anak. Iklan makanan anak disandingkan dengan orang yang kemudian berbaju seksi dan kemudian menunjukkan hal-hal yang tidak pantas, kan gitu kan ya. Nah, kalau ini kita lihat, ini makanan anak kecil, berarti anak kecil dari awal diajarin seperti begini, sehingga wajar ketika ke depan mereka jadi orang-orang yang mendewakan badan. Ini kemarin baru terjadi, jual kambing dan sapi kurban. Serius, ini yang jualannya, coba kita lihat, jualan kambing dan sapi kurban. Bapak-bapak senang nih kalau beli di tempat yang begini. Nah, betul, dan yang beli banyak, itu menyedihkan. Kadang-kadang kita mau nangis ketika melihat itu. Kenapa? Jual sapi dan kambing kurban untuk beribadah di dalam Islam. Yang jualan kayak begini dan yang beli banyak. Coba bayangkan, apa hubungannya sapi sama cewek? Coba bayangkan, gitu kan ya. Kadang-kadang kita merasa aneh dan wanita mau-maunya dieksploitasi. Dulu wanita dieksploitasi, dulu wanita dijajah. Sekarang wanita yang mengeksploitasi dirinya sendiri dan mau dijajah. Dalam standar film Hollywood ada 3 yang menjadi sebuah aspek wajib di dalam sebuah film. 1, ada action. 2, ada yang namanya suspense, ada yang namanya kemudian orang jadi curiga-curigaan. Yang ketiga, ada unsur seks, dan itu selalu dipakai wanita. Lihat di YouTube coba. Barang-barang yang berkaitan dengan barang wanita itu tidak akan kemudian fail untuk mencapai viewer ratusan bahkan jutaan. Betul begitu? Lah kenapa? Karena itu selalu menarik untuk dibahas. Ini sebuah kemudian mainan maksiat dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Begitulah yang terjadi tentang wanita zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau gitu kita lihat, nih ceritanya. Kenapa bisa terjadi feminisme? Jadi kita jelasin begini ceritanya. Yang namanya feminisme itu terjadi karena dulu kan ada yang namanya sekulerisme dan Nasroniyin, orang-orang Nasrani. Mereka ini kan menyebabkan yang namanya bias gender. Kayak tadi, gara-gara lo gua turun ke dunia, gara-gara wanita kita turun ke dunia. Wanita itu perangkapnya setan, sehingga wanita diperlakukan buruk oleh laki-laki. Karena diperlakukan buruk oleh laki-laki, jadilah yang namanya muncul gerakan feminisme. Apa itu gerakan feminisme? Gerakan yang berusaha
agar perempuan itu setara dengan laki-laki, karena dianggap perempuan tidak setara dengan laki-laki. Apalagi kemudian bisa kita lihat nih, akhirnya muncul tuduhan-tuduhan marginalisasi Islam terhadap perempuan. Misal hukum waris, wanita dapat 1, laki-laki dapat 2. Nggak adil dong Islam, masa wanita dapat 1, laki-laki dapat 2? Kan kita kan makhluk yang sama. Protes. Apalagi talak pada kekuasaan laki-laki, laki-laki boleh talak, wanita nggak boleh talak. Poligami, wanita tidak boleh poligami, laki-laki boleh poligami. Apalagi saksi wanita dibanding pria, kalau laki-laki cuma perlu 1, wanita saksinya perlu 2. Dan sebaliknya, pemukulan terhadap perempuan diperbolehkan di dalam Islam, dan politik perempuan dibatasi. Ini semua dijadikan alasan bahwa Islam agama yang memarginalisasi perempuan, mendiskriminasi perempuan. Maka tahun 2007 kemarin Siti Musdah Mulia muncul dengan draft counter legal draft. Jadi bagaimana caranya mengkompilasi hukum Islam jadi kompilasi yang modern. Jadi orang Injil katakan tafsir yang zaman sekarang sudah tidak relevan, kata mereka, karena ini tahun 2007. Karena itu kita perlu tafsir yang baru. Apa yang mereka usulkan? Perempuan juga punya hak talak, 1. 2, perempuan juga punya hak untuk menikah lebih daripada 1. Kemudian perempuan punya masa idah, laki-laki juga punya masa idah. Nah, jadi mereka kemudian usulkan. Memang agak lucu, tapi memang aneh itu orang-orang. Tapi itu kemudian yang mereka usulkan. Inilah yang mereka usulkan karena mereka menganggap laki-laki itu menindas wanita dan wanita menindas pria. Suatu hari saya pernah ditanya oleh seorang wartawan yang wawancara saya di TV, kemudian dia bilang begini, Ustaz, kayaknya Islam tuh membuat wanita tuh terasa rendah, menomorduakan wanita. Saya katakan, siapa yang bilang begitu? Ini orang-orang feminis yang bilang. Oke, saya tanya begini, feminis munculnya di mana? Munculnya feminis mana? Islam. Dunia Islam nggak pernah muncul feminis. Munculnya feminis itu di dunia barat. Artinya apa? Orang barat, wanitanya merasa tidak puas dengan aturan mereka, maka muncullah feminisme. Islam tidak pernah muncul feminisme karena perempuan sudah merasa konten, merasa puas dengan agama mereka. Tapi barat meracuni kita dan seolah-olah kita jadi tidak puas. Kalau gitu kita bahas. Pertama-tama ingin kita bahas dulu. Pria dan wanita sama nggak? Pria dan wanita sama nggak? Beda atau sama? Oke, kalaupun kemudian kita bilang beda, harus ada buktinya. Betul begitu? Sekarang kita kemudian buka buktinya. Ini caranya. Ini adalah di depan ada sebuah gambar. Karena laki-laki sudah ada, kita manfaatkan juga. Gitu. Bapak-bapak siap untuk dimanfaatkan, Pak? Diminta tolong, Pak, sebentar. Siap ya? Oke, tapi syaratnya, Pak, ngomongnya harus keras. Karena ini tes. Beda antara laki-laki dan wanita. Yang Bapak diam, saya mau minta bapak-bapak menyebutkan. Di depan nanti akan muncul sebuah kalimat-kalimat, kata-kata. Tolong sebutkan hurufnya. Ya Pak ya? Tolong sebutkan hurufnya. Siap? Agak keras sedikit Pak. Siap? Harus beramai-ramai bareng-bareng. Siap? Oke, sebutkan apa Pak? Hurufnya. Nggak boleh pakai mikir. Apapun yang muncul tolong teriakkan dengan keras. Tolong teriakkan dengan keras. Warnanya, bukan hurufnya. Warnanya apa? Warnanya. Siap? Oke, keras-keras ya. Jangan pakai lag, jangan pakai mikir, langsung sebutkan aja. Warnanya. Oke, terima kasih. Pelan. Yang sekarang yang mbak-mbaknya sebutkan warnanya. 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 Bukan tulisan warnanya. Oke, coba warnanya. Biru, kuning, merah, hijau. Oke. Biru, ungu, hijau. Oke, terus. Itu adalah sebuah bukti bahwa laki-laki berbeda dengan wanita. Kalau pas laki-laki mereka perlu mikirnya panjang, nggak kelihatan pusat, itu lebih bagus. Saya kasih tahu, justru kalau Anda nggak kelihatan itu lebih bagus lagi. Saya tes ini, ternyata yang paling bagus kemudian dalam tes ini adalah anak TK. Anak TK nggak pernah salah nyebutin warna. Kenapa? Karena mereka nggak bisa baca. Maka kalau Anda nggak bisa baca itu lebih bagus nyebutin warnanya. Jadi gini ceritanya. Otak manusia itu katanya berbeda. Ada otak kiri, ada otak kanan. Otak
kiri itu membaca huruf, membaca tulisan, sedangkan otak kanan membaca warna. Maka kiri dan kanan itu bekerja berbeda-beda. Jadi saat Anda kemudian baca ini, Anda jadi bingung mau baca kata-kata atau mau baca warna. Makanya laki-laki selalu tidak berhasil dalam tes ini. Kenapa? Karena mereka tidak punya saraf penghubung sebesar perempuan yang menghubungkan otak kiri dan otak kanan. Jadi laki-laki itu konsepnya dia monotasking. Kerjaannya cuma satu, nggak bisa bareng-bareng. Kalau dibareng-barengin dia jadi stres. Menurut saya itu yang menjelaskan kenapa kalau ada orang yang sudah bersuami, suami lagi nyetir, jangan diajak ngomong, marah dia, gitu kan ya. Lagi nyetir, kamu ini tahu nggak sih jalan? Kalau nggak tuh tanyalah sama orang. Kamu tahu nggak sih ini? Jangan-jangan kita udah balik lagi. Apa kata suami? Diam deh, sebentar saya lagi mikir, gitu kan ya. Karena dia nggak bisa mikir dua, kan gitu kan ya. Beda dengan perempuan. Perempuan itu bisa mikir dua karena otak kiri dan otak kanannya itu bisa nyambung. Laki-laki tidak. Karena itulah laki-laki sulit membedakan. Perempuan telepon sampai nonton TV sampai ngurus anak bisa aja sampai masak, gitu kan ya. Bisa multitasking. Itu beda laki-laki dengan wanita. Wanita dan laki-laki selalu berbeda. Dalam susunan saraf pun mereka sudah berbeda. Maka wajar perempuan bisa multitasking, laki-laki nggak bisa. Karena memang fitrahnya begitu. Nah, karena itulah banyak hal yang menjadi konsekuensinya. Karena perbedaan struktur otak menyebabkan penglihatan kita juga berbeda. Ini ceritanya. Laki-laki itu kalau melihat itu sudutnya itu sempit. Menurut penelitian ini ceritanya. Kalau perempuan itu sudutnya lebar dari ujung ke ujung sampai 180 derajat. Nah, tapi yang laki-laki sudutnya sempit. Lah makanya kalau laki-laki sama wanita, suami istri lagi jalan pergi ke mall, kalau suaminya melirik perempuan yang lain, istrinya pasti tahu. Sudutnya sempit. Jadi kalau dia mau melihat harus kemudian menolehkan kepala, gitu kan. Kan dia nggak bisa melihat. Sebenarnya wanita itu sama seringnya melirik laki-laki yang lain, cuma nggak ketahuan, kan? Kenapa? Dia sudah hebat. Jadi dia ngeliat di situ, tapi benar perhatiannya ke sini. Nah, itu benar wanita. Jadi itu bedanya. Lah kenapa? Ini membuktikan kepada kita bahwa secara fungsi laki-laki dan wanita berbeda. Perempuan itu kemudian diharuskan mengetahui sekeliling dia. Kan ummu warobatul bait. Kan ibu dan sebagai pengatur rumah tangga, dia harus ngawasin tuh rumahnya dari bahaya-bahaya, anaknya di mana, kemudian dia kerjain apa, itu cocok benar. Kalau laki-laki dia fokus pada tujuan, ketika dia lagi berburu dia harus fokus pada satu tujuan, ketika dia lagi bergerak dia harus fokus pada satu tujuan. Makanya laki-laki itu pusing kalau diajak belanja, paham ya saya? Karena dia harus memperhatikan banyak hal, itu pusing gitu kan ya. Nah, ini adalah kemudian perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, nih wanita 4-6 kali secara penelitian lebih sering menyentuh sesamanya dibandingkan dengan pria. Pria jarang bersentuhan dengan sesamanya. Kalau perempuan sering bersentuhan karena kulit wanita lebih tipis daripada kulit laki-laki. Ini kayak iklan aja. Memang begitu. Nah, karena itulah perempuan lebih sensitif terhadap sentuhan. Karena itu senang menyentuh-nyentuh. Nah, kalau laki-laki nggak senang menyentuh-nyentuh. Contoh, lihat aja deh. Kalau perempuan di kampus pergi ke WC, berapa orang perginya? Sekampung pergi. Yang pergi ke WC satu, tapi bergandengan berlima. Jadi pergi ke WC nya gandengan. Coba bayangkan kalau laki-laki pergi ke WC gandengan, kira-kira gimana? Aneh kan? Lama kan nggak penting itu. Laki-laki itu nggak penting untuk bergandeng-gandengan, bersentuh-sentuhan. Tapi kalau perempuan pasti pengen bersentuh-sentuhan. Contoh nih, ini dimanapun nih, kalau cewek lagi foto pasti pegang-pegangan. Kalau ada laki-laki kira-kira kalau foto begini Pengumuman untuk pemilik mobil AB1438JZ tolong dipindahkan karena pemilik rumahnya mau keluar. AB1438JZ ya Pak, mohon dipindahkan sekarang karena pemilik rumahnya mau keluar. Terima kasih. Ada? Kalau nggak ada kuncinya di sini. Oke, baik. Ada? Oke, beres. Oh ya, baik. Kalau gitu kita lanjut. Nah, berarti kalau punya cowok gini itu pasti aneh. Contohnya, kalau cowok kemudian foto itu pasti begini kan ya. Nah, nggak pegang-pegangan dia. Dia pegang-pegangan jadinya aneh. Dia pasti merasa cool gitu, keren gitu kan. Jadi dia nggak pegang-pegangan. Secara kemudian saraf laki-laki dan wanita berbeda. Kita tidak pernah sama. Dan kalau kita sama malah jadinya menjijikkan. Aneh kalau laki-laki kayak begitu fotonya. Nah, kalau gitu kita lihat lagi ini.
dalam hal bicara. Wanita perlu bicara banyak, laki-laki tidak perlu bicara banyak. Bedain aja. Anak 3 tahun atau sama-sama 4 tahun deh, sama-sama baru pulang sekolah. Beda nggak kira-kira orangnya? Pasti beda. Laki-laki coba tanya, adik-adik kita yang masih kecil itu, laki-laki. Habis dari mana? Sekolah. Sekolahnya enak nggak? Biasa. Pelajaran gimana? Bagus. Terus gimana? Lumayan. Jawabannya dia nggak jawab panjang. Tapi coba tanya perempuan, gimana sekolahnya? Oh iya tadi saya ketemu dengan orang ini, teman saya tuh parah banget, segala macam. Omongin semuanya sampai sedetail-detailnya. Nah, karena itulah orang laki-laki itu kosakatanya lebih sedikit daripada kosakata perempuan. Makanya telemarketing di mana-mana itu adalah yang bagusnya perempuan. Punktuasi mereka lebih bagus dalam melafalkan sebuah kata. Itu sebuah fitrah yang sudah Allah berikan. Sedangkan laki-laki tidak. Wanita perlu untuk bicara. Wanita Italia berbicara 20.000 kata per hari, paling judes. Barat berbicara 16.000 kata per hari. Sedangkan pria rata-rata cuma berbicara 7.000 kata per hari. Paham? Jadi kalau nanti suatu hari sudah bersuami istri, pahamilah saat laki-laki itu pulang ke rumah, mereka tidak mau ngomong lagi kan, karena jatahnya sudah habis tuh 7.000. Jadi jangan diajak ngomong lagi. Mereka cuma pengen baca, nonton, tidur dan selesai. Tapi perempuan sering ngomong, gimana tadi di kantor? Biasa. Di kantor biasa? Iya, lumayan. Kerjanya gimana? Ya begitulah seperti yang kemarin. Dia nggak mau diajak ngomong itu, karena sudah jatahnya sudah habis. Sedangkan perempuan perlu untuk bicara. Karena itulah perempuan itu wajib cerewet. Perempuan cerewet itu bukan sebuah aib. Perempuan cerewet itu adalah calon istri yang baik dan calon ibu yang baik. Kenapa? Bayangkan kalau ibu gak cerewet, gimana jadinya anak-anak kan itu kan ya. Contoh, pernah lihat gak bapak sama anaknya lagi jalan? Nah, kan anak-anak kan selalu nanya kan ya, rasa ingin tahunya kan besar. Kenapa daun berwarna hijau? Karena dari sono juga sudah begitu. Karena Tuhan menciptakan begitu. Tapi kalau sama ibunya kan enggak. Pak, kenapa? Ma, kenapa daun berwarna hijau? Karena ada klorofil. Klorofil itu apa? Zat hijau daun. Kenapa daunnya berwarna hijau? Karena panjang gelombangnya segini sampai panjang gelombang apa? Jelasin sampai kapan? Panjang. Bayangkan kalau perempuan kemudian hemat kata kayak laki-laki. Ujungnya jawabannya karena memang dari dulu sudah begitu. Bayangkan anaknya jadi kayak apa? Kan itu kan ya. Maka perempuan perlu cerewet. Istri perlu cerewet, ibu perlu cerewet untuk mengajarkan anak-anaknya. Allah itu adil, memberikan wanita kemampuan bicaranya banyak karena wanita harus mengajari anak-anaknya. Kita berbeda. Apalagi perbedaan nih, dalam kondisi terdesak, laki-laki akan bertindak tanpa berpikir, sedangkan perempuan akan ngomong tanpa berpikir. Makanya penghuni LP itu 90% adalah laki-laki karena dia pukul orang dulu baru ngomong kan itu kan ya. Dilihat-lihat pukul cedar, kapan lu lihat-lihat gua gitu kan. Ngomong pukul dulu kan gitu kan ya. Nah, itu kemudian laki-laki. Perempuan yang kemudian sering mendatangi terapis karena stres, banyak galau itu perempuan karena dia ngomong dulu baru mikir. Nah, itu permasalahan perempuan. Nah, kalau itu kita lihat lagi, perempuan dan laki-laki berbeda. Perempuan kemudian tertarik pada emosi. Laki-laki tidak tertarik pada emosi, laki-laki tertarik pada tujuan. Makanya laki-laki pusing setelah 20 menit berbelanja. Itu menurut survei. Ya, saya katakan surveinya salah karena saya pusing setelah 15 menit berbelanja. Paham? Jadi ketika istri saya bilang, "Pi, anterin ke Tanah Abang dong." Boleh, Abi anterin aja ya. Terus Abi pergi ke tempat yang lain kan itu kan ya. Baru kemudian saya jemput nanti kalau dia sudah selesai. Kenapa? Perempuan itu kemudian belanja. Yang dicari itu bukan barang, yang dicari itu adalah belanjanya sendiri. Paham gitu saya? Datang belanja bawa 15 alat yang harus dibeli. Dia pulang dengan membawa 20 alat yang nggak ada salah satu pun di dalam list itu. Paham gitu saya? Jadi saya kadang-kadang aneh itu yang mau diinginkan itu apa sebenarnya? Nah, karena memang yang diinginkan ya belanja itu aja, jalan-jalan, kemudian emosional yang terlibat di sana. Ada kemudian yang dia ingin. Pria bersaing, wanita bekerja sama. Pria lebih tertarik pada benda dibandingkan wajah. Sedangkan kalau bayi perempuan tidak, dia lebih tertarik emosi daripada kemudian yang lain. Nih yang diomongkan. Kebanyakan yang diomongkan adalah kemudian laki-laki olahraga. Kemudian teman-teman pria membicarakan sedikit, wanita lebih banyak. Jadi hubungan lebih banyak dibicarakan oleh wanita daripada laki-laki. Ini juga sama. Ini setelah disurvei dari segi pekerjaan. Lihat nih, bahasa apapun yang menguasai siapa? Perempuan.
itu adalah bukti bahwa kemampuan bahasa perempuan lebih hebat daripada kemampuan bahasa laki-laki, karena secara saraf memang sudah begitu. Tapi untuk pelajaran-pelajaran ruang, maka laki-laki menguasai. Tuh lihat tuh, fisika, teknologi, informatika, semuanya laki-laki. Yang berkaitan dengan teknologi ruang, laki-laki yang mengungguli, karena fitrahnya juga begitu. Contoh, lagi naik mobil di jalan, ada orang nyetirnya gak benar, apa pikiran kita? Pasti cewek yang nyetir kan? Karena begitu yang terjadi. Memang kemampuan ruang wanita itu tidak sehebat laki-laki, gitu loh maksudnya. Karena logikanya lebih tinggi laki-laki. Nah kalau itu kita lihat, samakah pria dan wanita? Pria dan wanita tidak sama. Tapi itu bukan menjadi satu kemudian aib, satu kemudian lebih tinggi. Tidak. Tapi dimaksudkan oleh Allah bahwa wanita dan laki-laki mesti bekerja sama untuk sampai satu tujuan, karena nggak ada yang perfect. Bisa dipahami kira-kira saya? Itulah kemudian laki-laki dan wanita sebagai ketaatan dan ibadah pada Allah. Sebaliknya, feminisme tidak menganjurkan begitu. Feminisme menganjurkan kita harus sama, karena itu muncullah hal-hal yang tidak diinginkan. Apa? Nih, angka aborsi dan single parent meningkat. Gara-gara apa? Gara-gara wanita pengen disejajarkan dengan pria. Kalau kemudian kita lihat di Inggris kemarin, ada seorang perempuan yang dia nge-seks dengan 11 laki-laki yang berbeda dalam satu hari. Ketika dia ditanyakan, kenapa berbuat seperti itu? Kalau laki-laki bisa, kenapa saya nggak bisa? Kan gitu kan ya? Nah ini muncul akhirnya angka kegagalan pernikahan, ada aborsi dan sebagainya, angka kemudian perselingkuhan, penyakit seks bebas, banyak sekali. Nih broken home, nih tempat penitipan anak, karena orang tua sudah buta dengan yang namanya feminisme. Mereka dikatakan laki-laki tidak boleh dijajah oleh, perempuan tidak boleh dijajah oleh laki-laki. Salah satu metode penjajahan laki-laki adalah dengan bekerja dan mencari uang, dan wanita tidak punya uang, karena itu dia dijajah. Maka feminisme menggagas perempuan harus mandiri, perempuan harus bekerja. Karena bekerja, anak-anak terlantar. Muncul tempat penitipan anak yang orang-orang kemudian berpikir kayak di Jakarta, berpikir seperti karyawan sama bos. Kalau saya sudah bisa cari duit, ngasih anak saya kemudian tempat sekolah yang bagus, saya tidak perlu mendidik dia lagi. Nah, ini kemudian yang muncul. Karena kenapa? Muncul kemudian kehilangan figur ibu. Ketika kehilangan figur ibu, itulah laki-laki yang nantinya akan menjajah wanita. Karena dia nggak bisa lihat figur ibu itu seperti apa, gitu loh maksudnya. Yang kemudian menyayangi dia, yang memberikan dia kemudian perhatian, sehingga itu menghalangi dia untuk berbuat tidak adil terhadap wanita, gitu loh. Maka orang-orang muncul sekarang yang jahat terhadap wanita, masa kecilnya perlu kita pertanyakan, ibunya sudah mencontohkan belum bahwa dia harus menghargai seorang wanita. Nah, setelah muncul dan anak-anak broken home, muncullah perselingkuhan. Nih, lihat nih, ayam kawin sama ayam, anaknya setengah kucing, maka dia dimarahin. Kenapa anak kita bisa setengah kucing kan itu kan ya? Nah, karena terjadi perselingkuhan, muncul banyak hal-hal seperti itu. Jangan aneh kemudian di Jakarta ada klub yang namanya klub swing. Tahu klub swing? Itu gara-gara emansipasi juga itu. Artinya apa? Perempuan dan laki-laki dibilang sama. Di satu klub itu kita datang membawa istri. Di klub itu orang-orang datang semua membawa istri, lalu swing, saling gantian. Serius itu. Nah ini kemudian kenapa? Sebuah masyarakat yang rusak karena perempuan mulai dianggap tidak lebih daripada sekedar objek seksual. Di Jepang itu mengerikan. Orang bilang, tuh Ustaz coba lihat tuh, gak perlu Islam untuk Jepang jadi rapi. Tuh lihat rapi banget, Islami banget, akhlak banget. Saya bilang itulah mental terjajah. Bilang negeri Jepang lebih Islami daripada Indonesia, atau lebih menerapkan Islam. Saya katakan, dia cuma lihat luarnya doang, rapinya doang, kerennya doang, tapi gak tahu di dalamnya orang bunuh diri 100.000 setiap tahun. Berapa? 300.000 setiap tahun. Satu hari ada 66 orang bunuh diri. Ketika saya pergi ke sana, ada sebuah kereta yang kemudian diferensiasi keretanya adalah kami bisa membersihkan kalau ada orang yang bunuh diri 20 menit saja. Tidak seperti kereta yang lain perlu waktu 1 jam. Diferensiasinya begitu, karena saking banyaknya orang bunuh diri. Coba bayangkan, laki-laki di sana menindas wanita dan wanita dijadikan objek eksploitasi seksual. Bisnis esek-esek di Jepang memperoleh setiap tahun 400 triliun. Berapa? 400 triliun. Tahu APBN kita berapa? APBN kita targetnya 900 triliun. Yang terrealisasi 700 triliun.
dikorupsi setiap tahun 321 triliun, sisanya sekitar 380-an. Itulah APBN kita, jauh lebih rendah daripada bisnis esek-esek di Jepang. Wanita dieksploitasi, bisa dipahami tidak saya? Mengerikan. Apalagi kemudian yang terjadi nih, workaholic. Wanita kemudian dianggap mulia, dianggap hebat kalau dia kemudian sudah muncul food, fun, and fashionnya. Kita dijajah dari food, fun, and fashion. Wanita itu adalah genderisme, itu kemudian membuat wanita merasa dia harus mensejajarkan dengan laki-laki, dan berarti karena itulah dia tidak perlu peduli apapun kecuali menyenangkan laki-laki. Loh, kok begitu? Ya gitulah memang adanya. Coba kita lihat. Ada orang kemudian nggak kerudungan, kemudian ditanya, kenapa dia nggak kerudungan? Karena kerudungan membuat saya kemudian tertindas, membuat saya kemudian terkekang. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah lipstik, sanggul, pergi ke salon kemudian itu membebaskan? Itu lebih mengekang lagi. Kan gitu kan? Harus pergi, harus kemudian bersikap harus berdandan yang bagus, harus berpakaian yang kemudian bagus untuk menyenangkan laki-laki. Pertanyaan saya, kalau wanita berpakaian seksi, itu untuk siapa sebenarnya? Dia bilang untuk kemudian perwujudan diri sendiri, self expression. Saya katakan tidak. Dia pasti berbuat begitu untuk diperhatikan laki-laki. Makanya aneh, kadang-kadang ada orang berpakaian seksi, kemudian ketika naik kangkok, ininya ditutup. Kan ditanya, kan kalau kemudian dia sudah buka, dia sudah buka aja sekalian, gitu kan? Kan itu maksudnya. Ya, itu maksudnya aneh. Dia kemudian membuat sesuatu yang itu adalah dilihat orang lain, gitu kan ya. Dia berbuat itu untuk dilihat orang lain, demi keridhaan orang lain, bukan keridhaan Allah. Food, fun, and fashion. Zaman dulu ibu-ibu sekalian, yang sekarang sudah agak senior. Zaman dulu ketika pada maghrib, kemana? Masjid, belajar baca Quran. Zaman dulu ketika cewek ada kelihatan kemudian daleman, dibilang apa? Cewek gak benar. Zaman sekarang kelihatan daleman tren, betul begitu? Kalau nggak kelihatan dalamannya nggak tren. Karena itulah sudah diperbudak oleh food, fun, and fashion. Wanita disuruh untuk memikir agar menyesuaikan diri seperti apa cantik yang menurut barat pikir. Nah, kan itu kan ya, muncul krim-krim anti penuaan. Wis, berarti yang cantik itu yang kalau nggak tua-tua. Ngeri juga kalau nggak tua-tua, kan itu kan ya. Itu yang dikatakan sebagai sebuah kecantikan. Cantik itu putih kalau zaman sekarang. Muncul suntik pemutih lah, suntik kemudian ya ada pemutih, ada deterjen dan sebagainya. Muncul hal seperti itu. Kalau kenapa? Karena cantik diidentikan dengan badannya. Kita dipaksa dengan cara pikir barat untuk menyenangkan laki-laki sebenarnya, bukan untuk menyenangkan wanita. Buktinya apa? Nih coba lihat nih. Wanita emansipasi, minum minuman keras, mabuk-mabukan, dan itu sudah biasa. Di negeri-negeri yang lain itu sudah biasa. Coba, karena diharapkan pada seorang ibu-ibu yang semacam ini ketika dia mendidik anak-anaknya. Jadi wajar kalau yang mengatakan Barat itu nggak usah diapa-apa, itu sudah mati sendiri. Lah kenapa? Nih ibu-ibunya semacam ini. Apa yang bisa diharapkan dari ibu-ibu semacam ini? Peradaban mereka sedang menurun dan sebentar lagi akan hancur. Digantikan oleh peradaban lain yang lebih manusiawi. Apalagi kemudian demi kata setara. Nih Miss Universe. Kenapa ada Miss Universe tapi nggak banyak orang yang nonton Mister Universe? Miss Universe ada kan promotornya laki-laki tuh, bukan perempuan. Oh enggak Ustaz, itu beauty, brain, and behavior. Oh yeah, beauty, brain, and behavior. Pernah nggak lihat orang kemudian badannya segede gentong kemudian menang jadi Miss Universe? Enggak, bohong kan ya. Apa yang penting itu seksi, itu saja Miss Universe. Tapi tidak ada Miss Universe. Kenapa tidak ada Miss Universe? Karena kenapa? Karena ini menarik bagi laki-laki. Ini menarik bagi laki-laki. Mereka senang melihat wanita yang kemudian seksi. Mereka senang melihat wanita dalam balutan busana-busana yang minim. Itu menyenangkan bagi laki-laki. Lelaki suka. Ustaz suka juga? Ya suka lah, kan saya kan normal kan gitu kan ya. Cuma saya nggak mau karena dosa gitu kan ya. Nah, kalau gitu kita lihat. Nah, ini kemudian populer. Tapi kemudian yang kayak gini nggak pernah jadi kemudian juara. Kan ditanya, kenapa? Karena mereka cuma menilai dari fisik gitu loh maksudnya. Dan apa yang kemudian Anda suka kalau melihat yang kayak begini-begini? Pengen nggak yang gini jadi suami? Jijik kali gitu kan ya. Nah, kenapa? Karena tadi ini nggak menyenangkan bagi perempuan gitu loh maksudnya. Sebaliknya, ketika tadi menyenangkan bagi laki-laki, ini menjijikkan bagi perempuan karena perempuan tidak pernah lihat dari fisik. Gitu kan ya? Memang begitu adanya. Laki-laki memang lihat dari fisik, tapi perempuan jangan lama-lama deh gitu kan ya. Perempuan nggak pernah lihat dari fisik. Perempuan lihat apa? Perempuan lihat yang pertama menurut survei adalah apakah kemudian laki-laki ini bisa bertanggung jawab terhadap dia. Itu saja sudah cukup.
Tapi kalau kemudian laki-laki tidak, makanya ada Miss Universe, tapi tidak banyak orang yang lihat Mister Universe. Nih, bagaimana kemudian perempuan dijadikan sebagai eksploitasi seksual. Sebenarnya saya katakan, Jepang menghasilkan, bukan 400 triliun, 450 triliun per tahun dari bisnis seks di sana. Amerika 130 triliun per tahun dari bisnis seks. Dan kemudian apalagi nih, sex and porn menempati 5 top search. Ini coba bayangkan, gara-gara emansipasi wanita, gara-gara wanita disuruh kemudian untuk cari duit sebanyak-banyaknya. Ketika materi diukur ketika kebahagiaan diukur berdasarkan materi, perempuan nyari yang namanya kebahagiaan materi. Ini yang terjadi di mana-mana. Apa kemudian ini menjadi salahnya? Jadi gini ceritanya. Kapitalis, sekulerisme menjadikan materi sebagai standar kebahagiaan, sebagai standar yang baik-baik. Sedangkan kemudian bila materi dijadikan sebagai standar kebaikan, laki-laki pasti ada di depan wanita, dan wanita tidak mungkin bersaing dengan laki-laki. Kenapa? Karena kalau standarnya materi, laki-laki pasti akan cari lebih banyak daripada wanita. Tapi di dalam Islam, standar kebahagiaannya bukan materi, tapi ridho Allah. Karena ridho Allah adalah standar kebahagiaan, maka laki-laki dan wanita sama-sama punya kewajiban, sama-sama punya kesempatan untuk meraih ridho Allah. Itulah di dalam Islam. Jadi wanita dan laki-laki nggak berantem, nggak berada di sebuah jalur yang sama, tapi jalurnya beda, sehingga kemudian kita sama-sama bisa. Contoh, apa yang terjadi? Nih yang terjadi. Suatu saat ada seorang perempuan protes sama Rasul. Datang ke tempat Rasul, kemudian protes, "Ya Rasulullah, saya diutus oleh kaum wanita kepada engkau." Kenapa? Karena jihad yang diwajibkan oleh Allah kepada lelaki, kalau mereka luka parah, mereka punya pahala. Kalau mereka gugur, mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan rezeki. Manakala kami kaum wanita sering bantu mereka, apa balasan kami? Maka kemudian ada lagi dalam lafaz yang lain begini, "Ya Rasul, kami protes, laki-laki ambil semua pahala. Sholat mereka kemudian berjamaah, kami disuruh di rumah. Kalau boleh pun kami di belakang. Kalau lagi pengajian, kami di belakang, mereka di depan. Kami nggak bisa mendengar engkau sebagus kemudian laki-laki mendengar engkau. Mereka selalu di samping engkau, kami nggak boleh selalu di samping engkau. Kami iri dengan pahala laki-laki. Sementara kami menyucikan baju mereka, mengurus anak-anak mereka, melayani mereka, dan sebagainya." Rasul katakan, sampaikan pada wanita-wanita yang mengutus engkau bahwa taat pada suami serta mengakui haknya menyamai pahala orang yang berjihad, dan sangat sedikit sekali golongan kalian yang dapat melawan demikian. Coba bayangin. Jadi ada yang protes, kami nggak boleh taklim di depan, kami nggak boleh begini, laki-laki begini, kami nggak begini. Rasul katakan, apa yang kalian lakukan di rumah sama pahalanya. Enak nggak? Nyuci pahala jihad. Jadi kan ya. Apalagi kemudian ngurus anak pahala umroh, pahala haji dan sebagainya. Luar biasa tuh enaknya. Maka saya di rumah enak. Saya kemudian dikenal sebagai seorang lelaki yang sangat pemalas di rumah. Karena kenapa? Karena kalau saya lagi di depan komputer, saya malas ngapa-ngapain. Kalau lagi kemudian mau minum, saya minta istri saya pilih, "Dek, ambil minum dong." "Pemalas banget sih, itu kan cuma di sebelah doang ambil minumnya." Saya bilang, "Ya ini kan pahala bagi kamu." Sebuah penghormatan bagi seorang perempuan untuk kemudian melayani suaminya, karena itu adalah sumber pahala yang tidak terhingga. Paham kira saya? Kalau belum punya suami gimana? Ya menikahlah, kan itu. Nah, itu kita lihat. Nah, ini kemudian standar kebahagiaan wanita. Islam adalah karunia terbaik buat wanita. Islam mendudukkan wanita pada posisi yang sempurna. Bagaimana kata Islam terhadap wanita? Barang siapa diamanati Allah seorang putri, maka kalau dia mati tidak ditangisi, dan dia hidup, dia dididik dengan baik, maka baginya jaminan surga. Coba, wanita itu nggak ada laki-laki, nggak ada laki-laki kemudian hidup dididik dengan baik, kalau mati dia kemudian tidak ditangisi, mati masuk surga. Enggak. Perempuan, anak perempuan diangkat harkat martabatnya. Di pada saat itu orang Arab ketika mendapatkan anak perempuan merah mukanya karena merasa malu karena anak ini nggak bisa dipakai untuk pergi berperang, maka dia segera pergi bawa anak itu kemudian untuk mengubur dari mana anak itu ketika dia masih hidup. Sampai-sampai diceritakan dalam salah satu hadis, Umar bin Khattab juga pernah mengubur anaknya. Yang dosa itu dia sesali sampai kemudian ketika dia masih hidup, ketika dia jadi seorang khalifah. Coba bayangkan. Tapi Islam menangkap harta perempuan-perempuan yang kemudian beriman, khususnya anak-anak perempuan. Kemudian dikatakan seperti itu. Rasulullah ditanya, siapa yang berhak untuk ditaati? Ibumu. Setelah itu, ibumu. Setelah itu, ibumu. Baru bapakmu. Berarti ibu dapat berapa? 3/4. Laki-laki dapat 1/4. Berarti kalau anak itu dapat
pahala, maka ibunya dapat 3/4, anaknya dapat 1/4. Kalau dosa, ibunya 3/4. Gitu. Kenapa? Karena ibunya yang mendidik itu. Makanya ibu itu berfungsi sebagai ummu warabatul bait. Itu adalah fungsi utama dia sebagai ibu dan pengasuh rumah tangga. Itulah fungsi ibu yang sangat mulia, yang nggak mungkin bisa digantikan oleh seorang pria yang paling hebat sekalipun. Inilah kemudian fungsi ibu. Apalagi kemudian kita lihat nih dalam kemudian hadis yang lain, Rasul katakan mukmin yang paling sempurna iman adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Wa khairukum khairukum linisaihim, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Linisaihim, saya nggak mengurangi dan saya nggak menambah. Linisaihim, terhadap istri-istrinya. Jadi kita pulang aja ya. Terhadap istri, maksudnya adalah apa? Yang paling baik terhadap istrinya. Artinya begini, saya secara pribadi kalau kemudian setiap saya pulang kerja, ini adalah hadis yang saya baca. Khairukum linisaihim, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Maka ketika saya pulang ke rumah, saya keluarkan suara yang enak terhadap istri saya, karena harus yang paling baik. Assalamualaikum Umi, apa kabar? Nah, kenapa? Karena yang paling baik terhadap istri-istrinya adalah yang terbaik di hadapan Allah. Coba bayangkan, nggak seperti kemudian orang-orang yang lain, agama-agama lain nggak ada yang mengatur tentang istri. Pulang bawa masalah di kantor, kemudian bawa segala macam, pulang-pulang, kok belum dipel sih? Kok ini kotor sih? Ya, cuman istrinya kemudian sudah capek-capek ngurusin kemudian anaknya, ngurusin rumahnya. Kamu tuh protes ngurusin, kamu dong yang kemudian ngepel sendiri. Nah, ribut lah kan kalian. Ini yang terjadi dalam Islam tidak. Suami diwajibkan untuk baik pada istri-istrinya. Dunia itu perhiasan, ad-dunya mata'un, wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang soleha. Kalah kemudian perhiasan yang lain, mobil, kemudian kendaraan, segala macam. Kalau nggak ada wanita soleha, insya Allah nggak akan ada artinya. Dan itu sangat berarti sekali. Kenapa? Nanti kapan-kapan Anda akan pahami bahwa kemudian yang paling diperlukan oleh seorang lelaki adalah wanita yang soleh. Kadang-kadang dunia berbalik melawan dia, tapi wanita yang soleh yang ada di rumah itu yang selalu menguatkan dia, yang selalu kemudian menanti dia ketika dia lagi capek dan sebagainya. Almar'atu soleha wajar ketika Rasul katakan sebagai sebaik-baik perhiasan. Apa yang kemudian dikatakan? Nih, dikatakan di dalam Al-Quran. Sebagian mereka adalah sebagian kemudian penolong yang lain. Jadi wal mu'min wal mu'minat ba'dukum awliya'u ba'din. Ini artinya kita setara, tidak berbeda di dalam Al-Quran, sama-sama dalam kemakrufan. Dan saya kasih tahu, ada yang tahu Ulul Azmi? Siapa Ulul Azmi? Nabi Ibrahim, terus Musa, terus Isa, terus Muhammad, terus Nuh. Lima ini Ulul Azmi. Ini kan yang paling baik di antara para nabi. Kan tadi ya, segolongan manusia kata Allah ada yang lebih di antara mereka. Siapa? Orang-orang yang soleh. Di antara orang soleh ada yang lebih utama daripada mereka, yaitu para nabi. Di antara para nabi ada yang lebih baik daripada mereka, yaitu para rasul. Di antara para rasul ada yang paling baik di antara mereka, tentang Ulul Azmi. Ulul Azmi ini semuanya bercerita bukan tentang laki-laki tapi tentang wanita. Betul begitu? Nabi Musa. Ketika Allah mengisahkan Nabi Musa, yang dikisahkan Nabi Musa itu siapa? Ibunya Nabi Musa. Ketika dilahirkan Nabi Musa, ibunya kemudian merasa kosong hatinya, kemudian ketika menghanyutkan Nabi Musa, diceritakan bagaimana ibunya mendidik seorang Nabi Musa sehingga dia jadi seperti itu. Nabi Musa. Nabi Ibrahim yang diceritakan siapa? Hajar, istrinya, yang kemudian bagaimana menjadi yang sekarang kita peringati dengan Idul Adha itu kan ya. Nabi Ismail yang kemudian dididik oleh Siti Hajar. Yang ketiga, Nabi siapa lagi? Nabi Isa. Yang diceritakan siapa? Lebih lagi itu, satu surat khusus Maryam menceritakan kemudian tentang Nabi Isa, bahkan menceritakan ibunya Maryam sekalian. Karena itu kemudian pembentukan Nabi Isa seperti apa. Nah, yang Nabi Muhammad jelas dengan Siti Khadijah dan sebagainya. Nah, kalau yang satu ini peringatan buruk ini, Nabi Nuh itu juga bercerita tentang istrinya, walaupun cerita yang kurang bagus. Yang kemudian Allah katakan tanah yang baik menghasilkan hasil tanaman yang baik, tanah yang tidak baik menghasilkan tanaman yang tidak baik. Karena Kan'an menolak untuk kemudian masuk ke dalam perahu ayahnya. Nah, itu artinya adalah apa? Perempuan-perempuan yang buruk menghasilkan anak-anak yang buruk.
Tuh kalau gitu gimana cara bedanya perempuan yang baik dan perempuan yang buruk? Nanti kita lihat. Nah kalau gitu kita lihat nih, bahwa kemudian wanita benar-benar disetarakan dengan pria. Janganlah kalian iri hati terhadap yang dikatakan Allah, sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain, karena ada bagian daripada usaha masing-masing. Laki-laki punya bagian, perempuan punya bagian. Kita tidak saling bersaing, kita tidak berkompetisi, kita saling bahu-membahu. Jadi kira-kira begitu. Apalagi kemudian bisa kita lihat nih wanita di dalam Islam. Laki-laki itu pemimpin wanita. Betul, karena ada yang dilebihkan dari laki-laki atas wanita. Apa yang dilebihkan? Dalam beberapa ucapan muhadisin, yang dilebihkan adalah akal. Berarti wanita kurang akal loh, bukan begitu maksudnya. Laki-laki itu dilebihkan akalnya, karena itulah ditaruh posisi talak pada dia. Maka semua menjadi masuk akal. Kenapa talak ada pada laki-laki? Karena perempuan cenderung emosional. Betul begitu? Perempuan itu kan ngapa-ngapain nangis, senang nangis, bahagia nangis, sedih nangis, galau nangis, nggak ngapa-ngapain nangis juga kan ya. Jadi ketika istri saya nangis, saya tanya, kenapa kamu nangis? Dia bilang, saya nggak tahu kenapa saya nangis. Nah itulah wanita, emosional. Bayangkan kalau wanita punya jatah talak, mati dong, rumah tangga bisa bahaya. Maka talak diberikan pada laki-laki yang lebih banyak berpikir. Tapi sayangnya laki-laki zaman sekarang kebanyakan nggak mikir, karena itu sembarangan mengucapkan talak. Tapi contoh awalnya adalah laki-laki itu harusnya mikir gitu loh, maka talak dikasih pada laki-laki. Nah kalau gitu kita lihat lagi, nih ini adalah kemudian sebuah rahasia. Sebelum saya kasih tahu sebuah rahasia, saya ingin kasih tahu. Berarti tuduhan-tuduhan orang feminis terhadap Islam benar atau salah? Benar atau salah? Contoh, wanita perempuan satu, laki-laki dua. Kenapa kira-kira begitu? Karena Allah sudah memutuskan begitu. Tapi hikmahnya apa? Hikmahnya adalah laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu. Perempuan ketika dapat, maka itu untuk diri dia sendiri, nggak dibagi-bagi lagi. Tapi kalau kemudian dikasih pada laki-laki, laki-laki harus bagi pada istrinya, harus menafkahi kemudian anak-anaknya, saudara-saudara perempuan dan sebagainya. Wajar atau tidak? Wajar. Kenapa saksi itu laki-laki kemudian satu, perempuan harus dua? Karena perempuan di dalam sistem Islam tidak banyak pergi kemana-mana. Karena itu mereka jarang menyaksikan tindakan-tindakan kriminal. Wah, udah selesai. Jadi jarang menyaksikan perzinaan, jarang menyaksikan pencurian dan sebagainya. Sehingga mereka tidak diperlukan dalam peradilan terlalu banyak. Itu yang kedua. Ketiga, pemukulan terhadap perempuan boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi ada aturannya. Nggak kena serta-merta digampar gitu aja, enggak. Ada aturannya di dalam Islam. Seorang perempuan, istri yang nusyus, berbuat maksiat kepada suaminya, maka pertama kali harus dilakukan oleh suami adalah menasihati. Dek, ini nggak baik, ini harus ditinggalkan. Dalilnya adalah ini dan ini. Perempuan yang kemudian nggak mau kemudian tobat, maka ada cara yang kedua. Cara kedua adalah menegur dengan keras. Kemudian itu untuk ditinggalkan. Masih nggak mau juga. Cara yang ketiga, pisahkan dari tempat tidur. Pisahkan dari tempat tidur, gak usah diajak ngomong selama 3 hari. Masih nggak mau tobat juga. Setelah itu kemudian barulah dipukul dengan pukulan yang tidak di kepala, tidak menyakitkan dan tidak berbekas. Terus gimana caranya? Ya terserah gimana caranya. Yang jelas tidak berbekas, tidak di kepala dan kemudian tidak kemudian menyakitkan. Terus mungkin gimana? Dilus dong aja gitulah. Jadi itu sebuah simbol gitu maksudnya, sebuah simbol bahwa itu tindakan yang berlebihan. Sehingga ketika suami sudah memukul dia, adalah sebuah simbol bahwa setelah itu maksiatnya akan diganti dengan talak. Gitu loh, paham gitu saya? Itu sebuah simbol pemukulan terhadap perempuan. Karena laki-laki itu tanggung jawab atas wanita. Ketika seorang laki-laki punya istri yang bermaksiat, maka dia juga dapat dosanya. Dalam sebuah percakapan, seorang ulama mengatakan, seorang perempuan, istri yang bermaksiat dan suaminya tidak bisa kemudian meluruskan dia, maka Allah membangunkan baginya rumah di neraka. Tahu maksudnya kira-kira? Suaminya dibangunkan Allah rumah di neraka. Kenapa? Karena istri adalah tanggung jawab dia. Maka jangan main-main. Ketika akad nikah itu, saya nikahkan ini binti ini dengan ini bin ini dengan mas kalian sekalian. Saya terima das. Ketika itu juga terjadi perpindahan tanggung jawab dari orang tua kepada suami. Kasih makan, pendidikan, pendampingan, pengayoman, segalanya pindah kepada suami. Makanya kalau seandainya seorang orang tua yang kemudian menikahkan anak perempuannya, itu pasti nangis itu. Karena seluruh yang kemudian yang dia buat selama ini dia percayakan pada orang lain. Mas secara pribadi saya punya anak tergede adalah perempuan 4 tahun. Tapi sampai sekarang saya bingung gimana kalau nanti saya menikahkan dia. Nah, kenapa? Saya sudah kasih pendidikan yang paling bagus, saya sudah kemudian kasih pendampingan yang paling bagus, ilmu agama dan sebagainya. Untuk menyerahkan ke orang lain itu nggak mudah itu. Nah, ketika berpindah itulah
dosa kalau anaknya bermaksiat. Paham kita saya? Karena yang dosa siapa? Suaminya. Maka saat itu juga berbeda bahwa seorang istri harus lebih taat pada suaminya dibandingkan dengan keluarganya. Gitu kan ya? Karena kenapa? Bapaknya sudah pindah itu, walinya sudah pindah kepada suaminya. Maka saat istri berdosa, laki-laki menanggung. Maka Allah beri kemampuan pada suami untuk 100% mengatur istri, termasuk dengan melakukan sebuah pemukulan yang tidak menyakitkan, tidak di kepala dan tidak berbekas. Luar biasa kan Islam ya? Mana ada yang kayak begitu? Islam dong yang ada begitu. Nah jadi semuanya terpatahkan. Insya Allah semuanya adalah Islam, karunia terbaik bagi wanita. Ini sebuah rahasia. Ada yang sudah nikah? Yang belum nikah? Yang mau nikah? Oke, terima kasih. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan orang-orang yang layak. Jadi ini ada sebuah rahasia kemudian bagi orang-orang yang mau menikah dan membina sebuah keluarga. Kenapa keluarga Islam itu sangat luar biasa? Kenapa di dalam Islam perempuan